Balas dendam, Sang Putri Macan. Kisah yang akan kuceritakan hari ini adalah seperti ini. Kutampar wajah selingkuhan suamiku satu kali. Ia membalasnya dengan mematahkan satu kakiku, lalu melemparkanku ke gudang bawah tanah. Karena itu, aku menelepon ayahku, seorang bapak besar yang sangat berkuasa. Ayah, jangan sisakan satu orang pun di keluarga itu. Ini adalah hari jadi pernikahan kami yang ke-3. Aku ingin memberikan hadiah kejutan untuk Baskara, jadi aku bergegas menyelesaikan pekerjaanku di sebuah pergelaran busana lebih cepat dari jadwal. Saat aku membuka pintu rumah, suara sepatu hak tinggiku menggema jelas di lantai marmer impor. Di ruang tamu, stoking dan pakaian dalam wanita berserakan, dan jejak itu terbentang hingga ke kamar tidur kami di lantai 2. Jantungku mulai berdebar kencang seolah mau copot. Telapak tanganku basah oleh keringat dingin, tapi aku masih cukup bodoh untuk tidak membuang harapan terakhirku. Aku mencoba berpikir mungkin hanya asisten rumah tangga yang sedang membersihkan kamar. Tapi harapan itu hancur seketika saat aku mendengar suara desahan yang familiar dari dalam kamar tidur. "Mas Baskara, kalau istrimu tiba-tiba pulang, bagaimana?" Suara Amelia begitu manis hingga membuatku merinding. "Tenang saja, perempuan itu sedang di Italia. Paling cepat besok lusa baru pulang." Napas Baskara yang terengah-engah terdengar penuh gairah yang belum pernah kudengar sebelumnya. "Lagi pula, kalaupun dia pulang, memangnya kenapa?" Perempuan udik tanpa asal-usul yang jelas itu toh hidup dari uangku. Aku berdiri gemetar di depan pintu. Amelia, sahabat terdekatku sejak kuliah, sedang bercumbu di ranjangku dengan suamiku. Semua yang telah kukorbankan untuk keluarga ini selama 3 tahun terakhir, di mulut Baskara, ternyata hanyalah dianggap menumpang hidup. Batas kesabaranku putus seketika. Aku mendorong pintu hingga terbuka. Pemandangan mengerikan dari dua tubuh pucat yang saling melilit terpampang di depan mataku. "Ki Kirana?" Baskara buru-buru melepaskan diri dari tubuh Amelia. Amelia menjerit lalu menarik selimut untuk menutupi tubuhnya, tapi di wajahnya justru tersungging senyum mengejek. "Kirana, dengarkan aku dulu. Ini semua salah paham. Diam." Aku mengayunkan telapak tanganku sekuat tenaga ke pipinya. Wajah Amelia terpaling mengikuti arah tamparan. Hidung hasil operasinya menjadi bengkok, dan sudut bibirnya mengeluarkan darah. "Kirana, kau gila!" Baskara melompat dari tempat tidur dan meninju perutku dengan keras. Rasa sakit membuatku membungkuk, tapi aku masih menggertakkan gigi dan menatapnya tajam. "Baskara, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Kenapa tidak? Memang pantas kau dapatkan." Ia menjambak rambutku dan menyeretku ke arah tangga. "Kau itu siapa?" "Hah? Cuma desainer rendahan. Bisa menikah dengan keluarga Wijoyo saja sudah merupakan kehormatan bagi keluargamu yang tidak jelas itu. Beraninya kau menampar Amelia. Ayahnya itu direktur utama Nusantara Group." Di tengah rasa sakit seolah kulit kepalaku akan terlepas, aku justru tertawa terbahak-bahak. "Oh, jadi ini alasannya kau berselingkuh. Karena keluarga besarnya lebih kaya dari keluargaku. Begitu? Apa kau lupa siapa yang menemanimu saat kau memulai bisnis dari nol? Tutup mulutmu." Ia mendorongku dengan marah. Aku kehilangan keseimbangan dan terguling menuruni tangga. Kaki kananku menghantam tiang dekorasi di sudut tangga dengan keras. Suara KRAK yang mengerikan terdengar bersamaan dengan rasa sakit luar biasa yang menghantamku hingga pandanganku gelap. "Jangan pura-pura. Bangun." Baskara menuruni tangga lalu menendang kakiku yang cedera. Aku menjerit. Punggungku basah oleh keringat dingin dalam sekejap. "Mas Baskara?" Kakinya sepertinya patah. Amelia, yang hanya berbalut spray, berlari turun. Melihat kondisi kakiku yang bengkok, wajahnya menjadi pucat pasi. Merepotkan sekali. Baskara mengerutkan kening, lalu meraih lenganku, menyeretku menuju gudang bawah tanah. Biar dia menenangkan diri di sana. Biar dia tahu diri sedikit. Aku nyaris pingsan karena kesakitan, tapi aku menggigit bibirku kuat-kuat agar tidak bersuara lagi. Saat dilemparkan ke dalam gudang yang lembab dan gelap, aku mendengar Baskara berkata kepada asisten rumah tangga, "Jangan ada yang memberinya makan atau minum. Biarkan dia merenungi kesalahannya selama 24 jam." Pintu besi yang berat tertutup. Kegelapan menelan segalanya. Aku meringkuk di sudut ruangan. Kaki kananku bengkak hingga tak berbentuk.
Rasa sakit membuat kesadaranku akan waktu memudar. Sudah berapa lama waktu berlalu, aku meraba-raba mencari ponsel di tasku. Beruntung, ponselku tidak rusak. Nama kontak di paling bawah, nomor telepon yang tidak pernah kupencet selama 20 tahun terakhir, masih ada di sana. Nama yang kusimpan hanya satu suku kata, Ayah. Aku menekan tombol panggil. Setelah 3 kali dering, sebuah suara berat dan berwibawa terdengar. Siapa? Ayah. Suaraku serak seperti gesekan besi. Ini aku, Kirana. Keheningan menyelimuti selama beberapa detik dari seberang sana. Kemudian aku mendengar suara kursi jatuh dan suara panik. Kirana? Anakku? Kau di mana? Apa yang terjadi? Kakiku dipatahkan oleh suamiku. Ayah. Dan aku dikurung di gudang bawah tanah. Setiap kata yang kuucapkan terasa seperti merobek tenggorokanku. Ayah. Tolong aku. Kirim lokasimu. 10 menit lagi ayah sampai. Sebelum panggilan terputus, aku mendengarnya berteriak marah memerintahkan seseorang menyiapkan mobil. Aku mengirimkan lokasiku dengan tangan gemetar, lalu tiba-tiba aku tertawa hingga air mata mengalir. Baskara, si bodoh itu. Dia hanya tahu aku seorang desainer biasa. Tapi dia tak pernah bermimpi siapa ayahku sebenarnya. Ibu baru memberitahuku sebelum beliau meninggal bahwa ayahku adalah Pranoto, bapak besar geng Macan Perkasa, sebuah organisasi gelap yang pengaruhnya tidak hanya di Indonesia, tetapi mencakup seluruh Asia Tenggara. Ibu tidak ingin aku terlibat dengan organisasi itu, karena itu beliau pergi meninggalkannya dan membesarkanku seorang diri. Aku pun menuruti keinginan ibu, bersumpah untuk hidup tanpa bayang-bayang organisasi itu. Aku bahkan tidak pernah memberitahu ayah tentang pernikahanku. Tapi sekarang, apa gunanya harga diri itu? Tidak sampai 10 menit, aku mendengar suara langkah kaki dan perkelahian dari lantai atas. Tak lama kemudian, pintu gudang bawah tanah ditendang hingga hancur dalam sekali dobrak. Di tengah cahaya yang menyilaukan, seorang pria bertubuh besar dengan setelan hitam berjalan cepat masuk. Nona Kirana, nama saya Bima. Bapak besar mengutus saya untuk menjemput Anda. Ia berjongkok untuk melihat kakiku, dan raut wajahnya langsung berubah. Bedebah sialan. Saat Bima menggendongku dengan hati-hati, aku melihat 2 pengawal pingsan di depan pintu, orang-orang yang diperintahkan Baskara untuk menjagaku. Di tangga, Baskara dan Amelia sedang dipaksa berlutut oleh beberapa pria berjas hitam dengan wajah penuh ketakutan. Kirana. Siapa orang-orang ini? Apa yang kau lakukan? Baskara meronta sambil berteriak. Aku bersandar lemah di bahu Bima dan memberinya senyum berlumuran darah. Kenalkan, ini tangan kanan ayahku. Soal siapa ayahku, sebentar lagi kau akan tahu sendiri. Mas Baskara. Saat Bima menggendongku menuju limosin yang terparkir di depan, aku mendengar jeritan histeris Amelia. Tidak mungkin. Kirana bilang ayahnya sudah lama meninggal. Di dalam mobil, seorang pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih sedang menunggu dengan cemas. Saat melihat kondisiku yang menyedihkan, matanya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Kirana. Nanti ayah akan patahkan kaki mereka semua. Suaranya sedingin es. Keluarga Wijoyo. Jangan biarkan satu pun selamat. Saat Bima membawaku keluar dari gudang, terik matahari sore begitu menyengat hingga aku tak bisa membuka mata. Rasa sakit luar biasa dari kaki kananku membuatku menggigit bibir hingga aku bisa merasakan bau anyir darah di mulut. Nona, mohon bertahan sebentar, suara Bima tenang dan mantap. Aroma parfumnya yang bercampur dengan bau mesiu yang samar anehnya membuat hatiku tenang. Di belakang, aku mendengar teriakan Baskara, ini penyusupan, akan kulaporkan ke polisi. Kirana, kau bawa preman dari mana? Aku bahkan tidak merasa perlu untuk menoleh. Anak buah Bima pasti akan menanganinya. Begitu pintu limosin terbuka, aku bertemu dengan ayah, Bapak besar Pranoto, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Ia tampak lebih tua dari ingatanku, rambutnya sudah banyak beruban, tapi tatapan matanya yang tajam seperti elang tidak berubah sedikit pun. Kini, tatapan itu tertuju pada kakiku yang bengkok. Kirana. Suara ayah sedikit bergetar. Ia mencoba mengulurkan tangan untuk menyentuh kakiku tapi berhenti di udara. Bima. Ke RS Medistra.
Beritahu Profesor Cipto siapkan ruang operasi. Aku diletakkan dengan lembut di jok kulit mobil mewah itu. Ayah menggunakan bantal untuk menopang kakiku. Ia menekan tombol untuk menaikkan sekat kaca antara kursi depan dan belakang. Siapa yang melakukannya? Pertanyaannya singkat, tapi suaranya sedingin es. Suamiku sendiri. Ayah. Aku tertawa getir. Aku memergokinya selingkuh dengan Amelia, sahabatku. Jadinya begini. Tatapan ayah seperti lautan sebelum badai. Terlihat tenang di permukaan, tapi menyembunyikan kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Ia mengambil ponselnya dan menekan sebuah nomor. Cari tahu semua tentang dua orang ini, Baskara Wijoyo dan Amelia Cahyadi. Amelia Putri Dirut Cahyadi. Jangan sentuh dulu, tunggu perintahku. Ia menutup telepon dan menoleh padaku. Kenapa tidak pernah menghubungi ayah? Setelah ibumu tiada, ayah terus mencarimu. Ibu tidak ingin aku terlibat dengan organisasi, ayah, kataku lemah. Aku kuliah desain, bekerja di perusahaan ternama. Kupikir aku bisa hidup normal. Sudut bibir ayah berkedut. Dan akhirnya bertemu dengan binatang brengsek yang mematahkan kakimu ini. Aku tak bisa berkata-kata. Pemandangan ibu kota melesat di luar jendela mobil. Secepat kehidupan pernikahanku yang bodoh selama 3 tahun terakhir. Di pintu masuk VVIP RS Medistra, sebuah tim medis sudah menunggu, Profesor Cipto. Ahli bedah ortopedi terbaik di Asia, secara pribadi mendorong berangkarku ke dalam lift. Ayah memegang tanganku sepanjang jalan hingga aku masuk ke ruang operasi. Tangannya kasar, tapi hangat. Operasi berjalan sukses. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di ranjang di kamar rawat inap yang lebih mirip suite hotel bintang 5. Kaki kananku digips dan diangkat tinggi, di luar jendela, pemandangan malam kota Jakarta yang gemerlap. Ayah sedang duduk membaca dokumen di sofa di samping tempat tidur. Di bawah cahaya lampu, profil sampingnya terlihat sangat dingin dan kuat. Ayah. Panggilku pelan. Ia segera meletakkan dokumennya, dan berjalan mendekat. Bagaimana perasaanmu? Profesor Cipto bilang operasinya lancar, tapi kau harus istirahat total selama 2 bulan. Terima kasih, ayah. Aku ragu sejenak, lalu bertanya, Baskara, dan yang lainnya? Bima sudah mengurusnya. Tatapan ayah memancarkan aura dingin. Suamimu itu mengira kita hanya preman pasar, dia berteriak-teriak akan menuntut kita lewat jalur hukum. Aku tertawa, lalu meringis kesakitan karena lukaku terasa nyeri. Baskara, si bodoh itu. Dia tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Geng Macan Perkasa adalah organisasi raksasa yang mengendalikan politik dan bisnis di negeri ini dari balik layar. Bahkan pejabat tinggi pemerintah pun tidak berani macam-macam. Kirana, ayah ingin mendengar rencanamu. Ayah duduk di samping tempat tidur dan berbicara pelan. Menurut cara Macan Perkasa, si Baskara itu seharusnya sudah jadi makanan ikan di dasar sungai Ciliwung sekarang. Aku memejamkan mata, teringat saat pertama kali bertemu Baskara 3 tahun lalu. Saat itu, dia adalah seorang pengusaha muda yang baru merintis. Dia menungguku di depan kantor selama sebulan hanya untuk memintaku mendesain logonya. Dia bilang desainku punya jiwa, dan dia belum pernah bertemu wanita seistimewa diriku. Aku akan membuatnya merasakan penderitaan yang lebih pedih dari kematian, ayah. Suara yang keluar dari mulutku sedingin es. Keluarga Baskara, di permukaan adalah raksasa konstruksi. Tapi di baliknya, mereka kaya dari bisnis lintah darat dan penggusuran ilegal. Aku akan membuat Baskara melihat semua yang ia bangun hancur berkeping-keping di depan matanya, sampai tidak ada yang tersisa. Sama seperti yang ia lakukan padaku. Senyum puas muncul di wajah ayah. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen dari saku jasnya. Bagus. Bima baru saja menemukan bahwa keluarga Wijoyo sedang mempertaruhkan segalanya untuk memenangkan tender proyek pengembangan kota baru di sisi timur Jakarta. Ia membalik dokumen dan menunjuk satu halaman. Dalam dokumen lelang ini, penuh dengan angka-angka yang dimanipulasi. Yang lebih menarik, suamimu itu menggelapkan 30 miliar uang perusahaan untuk dicuci di kasino gelap. Tapi dia masih belum bisa menutupi kekurangannya. Aku menerima dokumen itu, jantungku berdebar kencang. Bukti ini saja sudah cukup untuk mengirim Baskara ke penjara dan membuat saham PT Wijaya Jaya Konstruksi anjlok. Ayah?
Beri aku waktu. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku akan berpura-pura memaafkannya, kembali ke rumah itu untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Itu terlalu berbahaya. Ayah mengerutkan kening. Aku mohon, Ayah. Aku memegang tangannya. Aku ingin menghancurkan bajingan itu dengan tanganku sendiri. Setelah hening lama, Ayah akhirnya mengangguk. Baiklah, tapi Bima akan menjagamu 24 jam. Ia menekan bel memanggil Bima yang menunggu di depan pintu. Mulai hari ini, hidup saya milik Nona Kirana. Bima berlutut dengan satu kaki dan dengan hormat memberikan sebuah ponsel yang dibuat khusus untukku. Nona, di dalamnya sudah ada nomor langsung saya dan nomor darurat Bapak Besar. Tidak peduli bahaya apapun, cukup tekan tombol merah ini. Dalam 3 menit kami akan tiba. Aku menerima ponsel itu. Bobotnya terasa seperti kunci menuju kehidupan baru. 2 hari kemudian, Baskara muncul di depan kamar rawatku dengan wajah penuh ketakutan. Jasnya kusut, dan di bawah matanya ada lingkaran hitam pekat. Dia pasti tidak tidur berhari-hari. Kirana. Suaranya bergetar. Di tangannya ada seikat bunga anyelir. Aku benar-benar tidak tahu kalau ayahmu adalah Bapak Besar Pranoto. Aku mengubah ekspresiku dan tersenyum lemah seolah memaafkan. Mas Baskara? Aku juga salah. Seharusnya aku tidak menampar Amelia. Baskara segera berlari ke tempat tidurku seolah baru saja menemukan tali penyelamat. Jadi kau sudah memaafkanku? Tentu saja. Mungkin aku sudah gila waktu itu. Semuanya karena si Amelia itu yang menggodaku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku bersumpah. Aktingnya yang payah membuatku ingin memuntahkan sarapanku. Tapi drama harus terus berjalan. Ayahku juga sudah cukup memberimu pelajaran, kan? Anggap saja masalah ini selesai. Aku berkata dengan lembut. Nanti setelah aku keluar dari rumah sakit, kita mulai dari awal lagi, ya? Baskara mengangguk tanpa berpikir, saking senangnya sampai tidak bisa menyembunyikan ekspresinya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa saat dia memegang tanganku dengan tangan palsunya itu, sebuah kamera tersembunyi di kamar rawat inap sedang merekam setiap ekspresi wajahnya. Hari aku keluar dari rumah sakit, ayah mengirim 10 mobil Mercedes untuk mengawalku sampai ke rumah keluarga Wijoyo. Konvoi itu begitu besar hingga menjadi berita di kalangan sosialita. Wajah Baskara pucat pasi saat melihat Bima sendiri yang mendorong kursi rodaku masuk ke dalam rumah. Jika Nona Kirana lecet sedikit saja, Bima berbisik di telinga Baskara dengan suara yang cukup keras untuk kudengar, Bapak Besar berpesan, Anda akan melihat diri Anda dirobek-robek oleh anjing liar sampai usus Anda terburai. Kaki Baskara gemetar hebat, sampai hampir mengompol. Kembali ke tempat yang kusebut rumah ini, segalanya membuatku muak, terutama ranjang di kamar tidur itu. Meskipun Baskara sudah mengganti spraynya, bayangan dia bercumbu dengan Amelia di atasnya masih sangat jelas. Kirana? Istirahatlah. Aku ada urusan mendadak di kantor. Baskara menuangkan segelas air untukku lalu bergegas pergi. Iya. Mas. Cepat pulang ya. Aku tersenyum dan melihatnya pergi. Lalu, aku segera membuang air di gelas itu ke pot tanaman. Bima berjaga di depan pintu. Aku membuka laptop dan mulai bekerja. Sebagai istri Baskara, aku tahu kata sandi semua perangkat elektroniknya. Setelah masuk ke akun cloud-nya, aku dengan cepat menemukan apa yang kucari. Riwayat pemesanan hotel selama setengah tahun terakhir, daftar transfer uang, bahkan beberapa klip video yang nyaris tak sanggup kutonton. Binatang. Aku tertawa dingin dan menyimpan bukti-bukti itu. Tiba-tiba, sebuah pesan baru muncul di layar. Dari Amelia, dia benar-benar percaya padamu? Kalau begitu, tunggu aku di tempat biasa ya. Kangen banget. Sayang, aku menatap layar dan tertawa terbahak-bahak. Baskara bahkan tidak bisa bertahan 3 hari. Bagus. Dengan begini, balas dendamku akan lebih menyenangkan. Aku mengambil ponsel khususku dan menelepon ayah. Ayah? Mulai beli saham PT Wijaya Jaya Konstruksi secara bertahap. Iya, lakukan diam-diam, jangan sampai ada yang tahu. Aku menutup telepon dan menatap sinar matahari cerah di luar jendela. Dulu aku percaya cinta adalah segalanya, rela menyembunyikan cahayaku sendiri untuk menjadi bayangan Baskara. Tapi sekarang,
Kirana yang naif itu telah hancur berkeping-keping. Sama seperti tulang kakinya yang patah. Mulai sekarang, aku akan membuat semua orang tahu akibat dari menyentuh putri dari geng macan perkasa. Nona, apakah Anda benar-benar akan melakukan sejauh ini? Bima berdiri di depan pintu ruang ganti, bertanya dengan kening berkerut. Aku sedang merapikan anting di depan cermin besar. Wanita di cermin mengenakan gaun merah tua, bibirnya semerah darah. Gips di kaki kananku sudah dilepas, digantikan oleh penyangga logam yang dirancang elegan, sesekali terlihat di antara belahan roknya. Tentu saja, Bima. Aku menoleh padanya. Keluarga Wijoyo mengadakan pesta ulang tahun perusahaan sekaligus ulang tahun pernikahan kami, sebagai nyonya rumah. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Bima hendak mengatakan sesuatu tapi akhirnya diam. Selama 2 minggu terakhir setelah aku kembali, di permukaan aku tampak berdamai dengan Baskara. Tapi di balik layar, aku menggunakan koneksi ayah untuk membeli 3% saham PT, Wijaya Jaya Konstruksi, dan telah menghubungi 2 pemegang saham kecil lainnya yang ingin menjual saham mereka. Ponselku bergetar. Pesan dari ayah. Dimas sudah tiba di Jakarta. Malam ini dia akan hadir di pesta sebagai tamu. Dia membawa apa yang kau butuhkan. Sudut bibirku sedikit terangkat. Dimas, putra dari teman lama ayah dan seorang jenius keuangan dari Wall Street. Dia adalah manajer semua investasi legal geng macan perkasa. Dengan bantuannya, rencanaku akan semakin mulus. Nona, mobil sudah siap. Bima menyerahkan sebuah flash drive perak. Video yang Anda minta sudah siap. Aku menyimpan flash drive itu di dalam clutchku. Sentuhan dingin logamnya memantulkan cahaya lampu. Sama seperti perasaanku saat ini. Pesta perayaan ulang tahun PT Wijaya Jaya Konstruksi dan hari jadi pernikahan kami diadakan di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Begitu aku menggandeng lengan Baskara dan melangkah masuk ke dalam ballroom, ratusan pasang mata langsung tertuju pada kami. Tatapan penuh rasa ingin tahu, keheranan, dan sebagian besar adalah antisipasi, seolah akan menyaksikan pertunjukan yang menarik. Gosip tentang menantu keluarga kaya yang memergoki suaminya berselingkuh dengan sahabatnya telah menyebar luas di kalangan sosialita. Kirana, kau cantik sekali malam ini, Baskara berbisik di telingaku. Napas hangatnya di leherku membuatku mual. Aku menahan rasa jijik dan memberinya senyum lebar. Tentu saja, Mas. Ini kan acara penting. Mana mungkin aku membuatmu malu? Baskara menghela napas lega. Sikapku yang lembut dan pengertian selama 2 minggu terakhir, bahkan sampai membujuk ayah untuk memaafkannya, pasti telah membuatnya yakin bahwa aku sudah melupakan segalanya. Pria bodoh, ayah dan ibu mertuaku datang dengan senyum yang sangat dipaksakan. Setelah mengetahui statusku yang sebenarnya, sikap pasangan egois ini berubah 180 derajat. Kirana. Sayang. Bagaimana kakimu? Ayah mertuaku berkata sambil menggosok-gosok tangannya. Baskara itu memang masih kekanak-kanakan. Terima kasih ya, nak. Sudah mau mengerti. Aku menjawab dengan senyuman lalu menyapukan pandanganku ke seluruh ruangan. Tak lama, aku menemukan Amelia berdiri di dekat menara sampanye. Ia mengenakan gaun renda putih, terlihat seperti kue pengantin murahan. Ia menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Aku mau menyapa teman lama dulu ya. Aku melepaskan lengan Baskara dan berjalan menghampiri Amelia dengan bantuan tongkat penyangga. Wajah Amelia pucat pasi dan secara naluriah mundur selangkah. Amelia, lama tidak bertemu. Suaraku tidak terlalu keras atau pelan, cukup untuk didengar oleh beberapa orang di sekitar. Warna putih cocok untukmu, seperti peran hantu yang pernah kau mainkan di drama panggung kampus dulu. Tawa tertahan terdengar dari sekitar. Wajah Amelia pucat lalu memerah. Kirana? Jangan besar kepala. Mas Baskara hanya. SST, aku meletakkan jari telunjukku di bibirnya. Di hari penting seperti ini, jangan katakan sesuatu yang merusak suasana. Nanti akan ada pertunjukan seru, Lo. Siapkan ekspresimu baik-baik. Sebelum dia sempat menjawab, aku berbalik dengan anggun dan bertemu dengan Dimas yang baru saja masuk. Ia mengenakan setelan biru navy yang dijahit sempurna, tatapan di balik kacamata berbingkai emasnya setajam elang. Nona Kirana, senang akhirnya bisa bertemu.
Ia mencium punggung tanganku dengan lembut. Bapak besar sering sekali membanggakan putrinya. Tuan Dimas, aku tersenyum. Setelah acara ini, apakah Anda punya waktu untuk bicara sebentar? Suatu kehormatan bagi saya. Kami membuat janji tanpa perlu banyak kata dan kemudian berpisah. Pesta dimulai secara resmi. Ayah mertuaku naik ke panggung dan membual tentang kesuksesan gemilang PT Wijaya Jaya Konstruksi, tanpa menyinggung sedikit pun tentang dana misterius 30 miliar yang hilang. Aku duduk di meja utama dengan senyum yang anggun, sesekali merapikan dasi suamiku, memainkan peran sebagai istri yang sempurna. Terakhir, saya ingin berterima kasih atas pengertian dan kebaikan hati menantu saya, Kirana. Ayah mertuaku tiba-tiba menyebut namaku. Anak muda pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting adalah keharmonisan keluarga. Mari kita bersulang untuk pasangan yang serasi ini. Semua orang mengangkat gelas. Aku menunduk, menyembunyikan rasa jijik di mataku. Saat aku mengangkat wajah lagi, senyum lembut terpasang. Baskara terlihat sangat terharu dan memegang tanganku. Kirana, aku akan menebus semuanya seumur hidupku. Seumur hidup sepertinya tidak perlu, kataku pelan. Mulai dari sekarang saja. Aku meninggalkan tatapannya yang bingung, berjalan perlahan ke atas panggung dengan tongkatku, dan mengambil mikrofon dari MC. Terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir di perayaan kami malam ini. Suaraku jernih dan jelas. Sebagai istri di keluarga ini, saya telah menyiapkan hadiah istimewa. Aku melambaikan tangan ke arah tim pencahayaan. Lampu di ballroom padam, dan sebuah layar raksasa perlahan turun dari langit-langit. Wajah Baskara berubah, sepertinya ia merasakan firasat buruk. Jangan, Kirana. Kumohon. Ia berlari ke atas panggung, mencoba menghentikanku. Tapi Bima, yang entah sejak kapan sudah berada di belakangnya, menekan bahunya dengan tangan sekuat baja hingga ia tak bisa bergerak. Sayang, nikmati pertunjukannya ya. Aku menekan tombol remote, di layar beresolusi tinggi, muncul gambar Baskara dan Amelia sedang bercumbu di ranjang pernikahan kami dengan sangat jelas, lengkap dengan suara-suara yang tidak pantas. Di sudut kanan bawah video, tertera tanggal, yaitu saat aku dirawat di rumah sakit karena patah kaki. Mereka bahkan tidak bisa menunggu 3 hari. Ballroom menjadi riuh seperti pasar. Amelia menjerit dan berlari ke arah pintu keluar tapi dihadang oleh pengawal. Ayah mertuaku wajahnya menghitam, sementara ibu mertuaku pingsan. Ini baru permulaan. Aku mengganti layar. Di layar kini muncul daftar transaksi bank dan rekaman CCTV dari sebuah kasino. Suami saya menggelapkan 30 miliar uang perusahaan untuk berjudi di Batam, dan itu menyebabkan proyek kota baru di sisi timur terhenti. Ratusan warga yang tergusur kehilangan tempat tinggal. Terakhir, aku memutar sebuah rekaman suara, percakapan Baskara dengan preman bayaran untuk penggusuran. Kalau ada yang mati 1 atau 2 orang tidak apa-apa. Yang penting besok area itu harus sudah bersih. Ballroom hening seperti kuburan. Aku berjalan perlahan dengan tongkatku mendekati Baskara yang wajahnya pucat pasi. Selama 3 tahun pernikahan kita, aku menyelesaikan 7 proyek penting untukmu. Desainku memenangkan penghargaan hingga saham PT Wijaya Jaya Konstruksi naik 30%. Suaraku pelan tapi setajam pisau. Tapi yang kau berikan sebagai balasan adalah pengkhianatan, kekerasan, dan penghinaan. Kaki Baskara lemas, ia jatuh berlutut di sana. Kirana, aku salah, tapi aku memaafkanmu. Aku mengubah suaraku menjadi lebih keras dan berteriak ke arah para tamu yang terkejut karena aku adalah istri yang sangat mencintaimu. Ballroom kembali riuh. Ayah mertuaku bergegas naik ke panggung seolah mendapat pertolongan dan merebut mikrofon. Salah paham. Ini semua salah paham. Seperti yang kalian lihat, menantu saya sudah memaafkan Baskara. Ayo semua, nikmati pestanya lagi. Aku turun dari panggung dengan anggun, melewati tatapan-tatapan rumit yang tak terhitung jumlahnya, menuju ke sudut tempat Dimas berada. Ia menyodorkan segelas sampanye. Matanya di balik kacamata memancarkan kekaguman. Pertunjukan yang luar biasa. Ini baru permulaan. Aku menyesap sampanye. Apa kau sudah membawa dokumennya? Dimas mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Struktur pemegang saham lengkap PT Wijaya Jaya Konstruksi dan laporan keuangan sebenarnya selama 3 tahun terakhir.
Jauh lebih menarik dari yang dipublikasikan. Aku membuka map itu, pupil mataku menyempit. Utang sebenarnya PT Wijaya Jaya. Konstruksi 3 kali lebih besar dari data publik, dan ada dana dalam jumlah besar yang hilang tanpa jejak melalui perusahaan cangkang. Cukup untuk melakukan short sell, kan? Lebih dari cukup, Dimas tersenyum. Saya sudah menghubungi 3 lembaga spesialis short selling. Tinggal menunggu sinyal dari Anda. Pesta berlanjut di tengah suasana yang aneh. Baskara mengikutiku seperti anjing yang ketakutan, terus-menerus meminta maaf. Aku tetap memasang senyum anggun. Seolah menjadi istri yang pemaaf pada suami yang bersalah. Kirana, soal dewan direksi. Ayah mertuaku menarikku ke samping, menyeka keringat di dahinya. Tolong beritahu ayahmu. Jangan khawatir, Papa. Aku menggandeng lengannya dengan akrab. Aku sudah memberitahu ayah untuk menangguhkan pembelian saham PT Wijaya Jaya Konstruksi. Kita kan satu keluarga. Ayah mertuaku menghela napas panjang. Dia tidak pernah bermimpi bahwa aku sebenarnya sudah memiliki 5% saham PT Wijaya Jaya Konstruksi melalui perusahaan di luar negeri. Dan jika digabungkan dengan 8% lagi yang akan kudapatkan dari 2 pemegang saham kecil lainnya, aku sudah menjadi pemegang saham terbesar keempat. Pesta usai. Dimas mengantarku sampai ke rumah keluarga Wijoyo. Bima masih duduk di pos jaga, selalu waspada. Minggu depan, saham PT Wijaya Jaya Konstruksi akan anjlok. Analisis Dimas. Skandal yang Anda ungkap hari ini, ditambah kekuatan lembaga short selling kita, setidaknya akan auto-reject bawah selama 3 hari berturut-turut. Bagus. Aku menatap lampu-lampu yang bergerak di luar jendela. Saat harganya mencapai titik terendah, kita akan borong semuanya. Saat mobil berhenti di depan villa, Dimas tiba-tiba bertanya, Anda benar-benar memaafkannya? Aku tertawa dan menunjuk ke kaki kananku yang masih memerlukan penyangga. Tuan Dimas, apakah Anda percaya pada pepatah? Kasihilah musuhmu? Tidak. Lucu. Ya. Aku juga tidak. Di dalam villa, Baskara berlutut sambil menangis seperti anak kecil di ruang tamu. Aku menatapnya dari atas, dan merasa situasi ini sangat menggelikan. Inikah pria yang pernah kucintai? Sampah pengecut, penipu, dan tidak punya pendirian. Kirana. Aku salah. Aku benar-benar salah. Ia memeluk kakiku, ingus dan air matanya mengotori gaun mahalku. Aku mengelus kepalanya dengan lembut, seperti mengelus anjing. Mas Baskara, kita mulai dari awal lagi, ya. Ia mengangkat wajahnya, matanya memancarkan harapan. Tapi aku melanjutkan, aku ingin melihat kesungguhanmu. Kudengar ayah Amelia juga ikut tender proyek kota baru di utara kan? Baskara langsung mengerti maksudku. Besok aku akan putuskan semua hubungan dengan keluarga Cahyadi. Bagus. Aku menepuk pipinya pelan beberapa kali. Tidurlah. Besok kau harus bekerja. Setelah Baskara mengucapkan terima kasih ratusan kali dan naik ke atas, aku masuk ke ruang kerja dan mengunci pintu, kemudian aku menelepon ayah. Ayah, saatnya memulai tahap berikutnya. Ya? Aku butuh bukti penyelundupan keluarga Cahyadi. Aku menutup telepon dan membuka komputer, menonton lagi video dari pesta tadi. Layar berhenti pada adegan Baskara berlutut meminta maaf. Aku menekan tombol hapus dengan ringan. Ini baru permulaan, suamiku tersayang. Sebentar lagi kau akan tahu bahwa penderitaan yang sesungguhnya bukanlah rasa sakit fisik, tetapi kehilangan segalanya. 3 hari setelah insiden di pesta, aku sedang sarapan pancake blueberry dengan anggun di ruang makan. Penyangga di kaki kananku sudah diganti dengan yang lebih ringan. Baskara turun dari tangga dengan dasi miring dan lingkaran hitam di bawah matanya. Mau kopi? Aku menyodorkan secangkir latte panas yang mengepul. Ia menatap cangkir itu dengan curiga dan tidak menerimanya. Tidak. Aku ada urusan mendadak di kantor. Aku mengangkat bahu dan menyesap kopiku sendiri. Sikap Baskara belakangan ini cukup menarik. Di depan orang lain, ia akan menunduk padaku. Tapi saat berdua saja, bahkan makanan yang kusentuh pun tidak mau ia makan. Peringatan Bima sepertinya berhasil. Oh ya. Saat ia hendak berbalik, aku memanggilnya. Malam ini di sebuah klub di SCBD ada lelang amal. Aku sudah mendonasikan jam tangan Patek Philippemu.
Tidak apa-apa. Kan? Wajah Baskara berubah. Jam tangan itu peninggalan kakeknya. Aku tahu itu edisi terbatas. Aku tersenyum manis. Makanya bisa laku mahal. Beritanya sudah tersebar kok. Pengusaha muda Baskara Wijoyo donasikan harta keluarga untuk kaum papa. Ia mengepalkan tangannya lalu melepaskannya. Akhirnya, ia memaksakan senyum yang lebih buruk dari tangisan. Tentu, tidak apa-apa. Aku memandangi punggungnya yang terburu-buru pergi, lalu membuka rekaman CCTV di ponselku. Baskara masuk ke mobil dan langsung menelepon dengan panik. Mungkin sedang curhat dengan Amelia. Setelah skandal mereka kubongkar, keduanya sepertinya memutuskan kontak. Tapi di belakang layar, ponselku bergetar. Pesan dari Dimas. Lembaga short selling sudah siap. Begitu pasar buka pagi ini, saham Wijaya Jaya Konstruksi langsung auto-reject bawah. Aku tersenyum puas. Video pesta itu telah disebar seseorang ke internet, dan tagar, skandal Wijaya Jaya Konstruksi menjadi trending topik. Dewan Direksi buru-buru mengajukan permohonan suspensi perdagangan sementara, tapi itu tidak bisa menghentikan saham yang sedang terjun bebas. Bima muncul tanpa suara di pintu ruang makan. Nona, mobil sudah siap. Hari ini aku akan ke rumah sakit untuk check up, lalu ke kantor detektif yang direkomendasikan ayah. Di koridor rumah sakit, aku bertemu dengan orang yang tak terduga, Amelia. Ia keluar dari poli kandungan dengan hati-hati, wajahnya tertutup kacamata hitam dan masker. Aku cepat-cepat bersembunyi di sudut dan diam-diam memotret kwitansi yang ia terima. Hasil tes kehamilan? Positif. Aku memperbesar foto itu dan tidak bisa menahan tawa. Sepertinya malam itu Baskara berlutut bukan tanpa hasil. Benar-benar ada janin yang tumbuh di rahim Amelia. Setelah check up, aku meminta Bima mengantarku ke sebuah kantor tua di pinggiran kota, lift naik ke lantai paling atas. Saat pintu terbuka, aku melihat sebuah kantor yang penuh dengan peralatan elektronik. Seorang pria kurus berkemeja flanel, sedang menatap 6 monitor sekaligus. Nona Kirana. Nama saya Eko. Katanya tanpa menoleh. Barang yang diminta Bapak Besar sudah ada semua di sini. Eko memutar beberapa file video CCTV. Dalam video, terlihat Baskara dan Amelia sedang bersenang-senang di sebuah motel di pinggiran kota. Baru kemarin siang, ada yang lebih menarik. Eko mengganti layar. Muncul foto Direktur Cahyadi, ayah Amelia, dan Direktur Wijoyo, ayah Baskara, sedang bertemu diam-diam di sebuah restoran mewah. Mereka berdua rutin bertemu di sini setiap tanggal 15. Setidaknya sudah 5 tahun. Aku menyipitkan mata. Bisa rekam percakapan mereka? Itu agak sulit. Eko menggaruk kepalanya. Restoran itu keamanannya sangat ketat. Pakai ini. Aku mengeluarkan pulpen dari tas yang diberikan ayah. Lain kali mereka bertemu, suap salah satu pelayan dan selipkan ini di dekat Direktur Cahyadi. Mata Eko berbinar. Ini kan alat penyadap model terbaru? Tidak kusangka Bapak Besar bisa mendapatkan barang seperti ini. Aku meninggalkan kantor detektif dan menelepon ayah. Ayah? Amelia hamil. Tidak. Jangan lakukan apa-apa dulu. Anak itu mungkin bisa berguna. Oh ya? Direktur Cahyadi dan Papa mertua juga rutin bertemu. Ada yang mencurigakan. Di seberang sana hening sejenak. Kirana? Hubungan antara keluarga Cahyadi dan Wijoyo mungkin lebih rumit dari yang kau kira. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu? Ada apa 20 tahun yang lalu? Saat aku mendesaknya, ayah berbicara dengan nada ragu yang jarang terdengar. Nanti ayah selidiki dulu. Malam ini di pesta, hati-hati dengan si Amelia itu. Aku menutup telepon dan tenggelam dalam pikiran. Ayah pasti menyembunyikan sesuatu, dan instingku mengatakan ini ada hubungannya dengan ibuku. Malam harinya, aku berganti gaun dari koleksi terbaru Chanel dan meminta penata rias mendandaniku dengan konsep wanita cantik yang rapuh, terlihat anggun sekaligus menyedihkan. Bima menyerahkan sebuah kotak perhiasan. Dari Bapak Besar. Di dalamnya ada kalung berlian dengan mutiara hitam langka sebagai liontinnya. Aku ingat pernah melihat kalung ini di foto ibu. Apa aku perlu masuk bersamamu, Nona? Tidak. Kau tunggu di mobil saja. Aku menyentuh mutiara hitam di leherku. Drama malam ini?
Aku bisa menanganinya sendiri. Pesta lelang amal klub sosialitas selalu menjadi acara penting. Begitu aku melangkah masuk, aula yang tadinya riuh mendadak hening. Tak lama kemudian, bisik-bisik terdengar dari segala penjuru. Itu menantu Wijoyo, ayahnya Godfather yang menguasai Asia. Si Baskara itu benar-benar buta, meninggalkan wanita seperti itu demi Amelia. Aku pura-pura tidak mendengar dan berjalan ke kursi yang dipesan di barisan depan. Begitu aku duduk, aroma parfum yang menyengat tercium. Kirana. Lama tidak bertemu. Amelia sudah berada di sampingku entah sejak kapan. Ia mengenakan gaun putih dan sengaja menonjolkan perutnya yang sedikit buncit. Kakimu belum sembuh juga? Kasihan sekali. Aku tersenyum dan melirik perutnya. Sudah 3 bulan, ya? Hamil muda harus hati-hati. Wajah Amelia sedikit berubah. Ia tidak menyangka aku tahu tentang kehamilannya. Mas Baskara sangat senang dengan bayi ini. Ia merendahkan suaranya, matanya memancarkan kedengkian. Setelah bayi ini lahir, dia akan menceraikanmu. Oh ya? Aku mengeluarkan tablet dari clutchku dan memutar sebuah file video. Lalu percakapan kemarin siang ini bagaimana? Di video, Baskara sedang mengacak-acak rambutnya dengan frustrasi. Kenapa harus hamil sekarang? Ayahku melarangku bertemu denganmu. Saham perusahaan juga anjlok. Kalau si gila itu tahu aku masih menghubungimu, habislah aku. Wajah Amelia pucat pasi. Kakao. Bagaimana bisa? Tirai kamar 308 di motel itu tidak kau tutup dengan benar. Aku menghela napas pelan. Mau selingkuh saja tidak profesional. Sahabatku, para tamu di sekitar, meskipun tidak mengerti percakapan kami, kondisi Amelia yang hampir pingsan menarik perhatian mereka. Aku berdiri dan sengaja berbicara dengan suara keras. Amelia, kau kelihatannya tidak sehat. Perlu kupanggilkan dokter? Kau kan sedang hamil. Apa? Amelia hamil? Pasti anak Baskara. Tidak tahu malu. Bisik-bisik terdengar seperti ombak. Amelia terkejut hingga menginjak gaunnya sendiri dan jatuh dengan elegan di depan semua orang. Saat ia bangkit dengan susah payah, gaun putihnya ternoda oleh darah segar. Ah, anakku! Ia menjerit histeris. Aku memandang adegan itu dengan tatapan dingin, lalu menelepon ambulans. Drama malam ini lebih menarik dari yang kukira. Amelia tidak hanya dipermalukan, tapi juga membongkar kehamilannya sendiri. Besok, wartawan infotainment pasti punya banyak bahan tulisan. Sebelum ambulans datang, aku bahkan sempat menelepon Baskara untuk Amelia. Reaksi pertama Baskara saat mendengar selingkuhannya keguguran sangat mengejutkan. Sialan! Kalau begini ayah pasti akan membunuhku. Mendengar itu, Amelia langsung pingsan. Aku bahkan tidak ikut acara lelang. Saat kembali ke rumah keluarga Wijoyo, Baskara sedang mengamuk di ruang kerja. Begitu aku masuk, ia berlari ke arahku dengan mata memerah. Apa yang kau lakukan padanya? Aku mengedipkan mata dengan polos. Semua orang lihat dia jatuh sendiri. Justru kata-katamu di motel itu yang sangat menyentuh. Baskara terdiam seolah disambar petir. Kau memata-mataiku? Itu tidak penting. Aku duduk dengan anggun. Yang penting, aku sudah memutuskan untuk merelakan kalian berdua. Ayo kita bercerai. Aku melontarkan kata itu dengan ringan. Pernikahan palsu seperti ini sudah membuatku muak. Mata Baskara memancarkan kegembiraan sesaat, lalu berubah menjadi curiga. Syaratnya? Demi hubungan kita, aku hanya akan mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Aku membentangkan dokumen yang sudah kusiapkan. Rumah ini jadi milikku, dan transfer 5% saham perusahaan padaku. Tidak mungkin. Baskara berdiri. Rumah ini harganya 80 miliar. Saham? Jangan mimpi. Aku menghela napas dan mengeluarkan setumpuk foto dari laci. Kalau begitu, besok foto-foto ini mungkin akan terkirim ke semua media. Di foto-foto itu, Baskara sedang mesra dengan setidaknya 3 wanita lain, bukan hanya Amelia. Yang lebih mengejutkan adalah foto-foto saat ia berjudi di Batam dan bergaul dengan preman lokal. Kau. Wajah Baskara pucat pasi. Aku beri waktu 3 hari untuk berpikir. Aku menyimpan foto-foto itu. Oh ya.
Meskipun Amelia kehilangan bayinya, ayahmu pasti senang, kan? Beliau kan sangat tidak suka dengan keluarga Cahyadi. Baskara mengangkat wajahnya. Bagaimana kau tahu ayahku tidak suka keluarga Cahyadi? Hanya menebak, aku tersenyum. Kalau tidak, kenapa beliau melarangmu bertemu Amelia? Baskara menatapku dengan curiga lalu keluar dari ruangan. Aku segera menelepon Detektif Eko. Tolong selidiki hubungan Direktur Wijoyo dan Direktur Cahyadi secara detail. Terutama kejadian 20 tahun yang lalu. Aku menutup telepon dan membuka komputer, melihat hasil karyaku hari ini. Menurut catatan medis Amelia, ia tidak hanya keguguran, tapi rahimnya juga rusak dan kemungkinan akan sulit hamil lagi di masa depan. Ini hasil yang di luar dugaan. Ponselku bergetar. Sebuah file suara dari ayah. Aku memasang earphone. Terdengar suara Direktur Cahyadi yang penuh amarah. Wijoyo, apa kau lupa kejadian 20 tahun lalu? Kalau bukan aku yang membantumu membereskan mayat itu. Rekaman terputus tiba-tiba, tapi isinya sudah cukup mengejutkan. Wijoyo adalah nama ayah mertuaku. Kata mayat membuatku merinding. Tak lama, pesan dari ayah masuk. Kirana, besok datang temui ayah. Ada yang harus kita bicarakan? Aku menatap layar ponsel, jantungku berdebar kencang. Apa yang terjadi 20 tahun lalu? Siapa mayat itu? Apakah ada hubungannya dengan kematian mendadak ibuku? Kilat menyambar di langit malam. Wajahku yang terpantul di jendela tampak pucat dan dingin. Di mataku, api dendam berkobar. Baskara mengira perceraian adalah akhir? Tidak, itu hanyalah awal dari babak baru drama balas dendamku. Rumah ayah terletak jauh di dalam sebuah villa terpencil di Puncak, Bogor. Di depan gerbang yang dikelilingi tembok tinggi, 2 pengawal berjas hitam berdiri. Sepanjang perjalanan yang disopiri Bima, aku terus memikirkan rekaman suara itu, membereskan mayat. 4 kata itu seperti duri di dalam hatiku. Nona, kita sudah sampai, kata Bima pelan. Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu mobil. Ayah sedang berlatih tai chi di taman. Setiap gerakannya mantap dan bertenaga. Sulit dipercaya ini adalah pria berusia 60-an. Kirana. Ia berhenti dan memberi isyarat agar aku mengikutinya masuk. Kakimu sudah baik kan? Sudah bisa berjalan tanpa tongkat, ayah. Aku mengikutinya ke ruang kerja. Aroma cerutu dan kulit yang khas tercium. Ruang kerja ini masih sama seperti dalam ingatanku, bahkan vas keramik hijau kesayangan ibu masih ada di tempatnya. Ayah mengeluarkan sebuah amplop coklat dari brankas. Wajahnya terlihat berat. 25 tahun yang lalu, saat ibumu meninggalkan ayah, dia sedang mengandungmu. Aku tahu. Ayah. Aku mengangguk. Tapi kau mungkin tidak tahu kenapa dia pergi. Ayah mengeluarkan sebuah foto lama dan meletakkannya di depanku. Lihat orang ini. Di foto itu, ayah mertuaku saat masih muda bersama seorang pria asing, berpose di depan sebuah lokasi konstruksi. Keduanya memegang gelas sampanye, dan di belakang mereka ada spanduk bertuliskan upacara peletakan batu pertama proyek Wijoyo. Pria asing itu merangkul ayah mertuaku dan tersenyum lebar. Siapa ini? Aku mengerutkan kening. Cahyono? Adik dari Cahyadi? Suara ayah sedingin es. Dan dialah pembunuh ibumu? Tanpa sadar, aku menancapkan kuku ke telapak tanganku. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat itu, Wijoyo dan keluarga Cahyadi bekerja sama dalam bisnis properti dan melakukan penggusuran ilegal. Dalam prosesnya, ada korban jiwa. Si Cahyono itu memukuli seorang warga yang protes sampai mati. Ayah mengeluarkan dokumen lain. Ibumu kebetulan memotret buktinya dan mencoba melapor ke polisi. Di dalam dokumen itu ada beberapa foto buram. Cahyono memegang pipa besi, dan di tanah tergeletak seorang warga berlumuran darah. Tanggal di foto itu adalah seminggu sebelum ibu meninggal. Cahyono tahu dan mendatangi tempat ibumu. Suara ayah sedikit bergetar. Saat ayah tiba, semua sudah terlambat. Aku menatap foto-foto itu. Fakta bahwa ibuku meninggal karena kecelakaan jatuh dari gedung saat aku berusia 5 tahun. Ternyata seburuk ini. Polisi saat itu cepat-cepat menutup kasus karena tekanan dari keluarga Wijoyo dan Cahyadi. Lalu bagaimana dengan Cahyono?
Suaraku serak seperti gesekan besi. Mati, ayah tertawa sinis. 3 hari setelah pemakaman, dia kecelakaan mobil. Aku mengangkat wajah. Tatapan ayah mengatakan itu bukan kecelakaan. Wijoyo dan Cahyadi menutupi segalanya. Ayah menyimpan dokumen-dokumen itu. Ayah mengumpulkan bukti bertahun-tahun, tapi mereka sudah terlalu mengakar di dunia politik dan bisnis. Sampai kau menikah dengan Baskara. Ayah sengaja diam agar aku tahu sendiri kebenarannya, kan? Ayah tidak ingin kau dibutakan oleh dendam. Ayah menghela napas. Tapi sekarang, kau punya alasanmu sendiri untuk membalas. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Rumpun bambu bergoyang ditiup angin, seperti bisikan arwah yang tak terhitung jumlahnya. Ibu yang begitu lembut, yang mengajariku menggambar, harus mati sekejam ini, ayah. Mereka harus membayarnya dengan darah. Aku berbalik, suaraku anehnya sangat tenang. Bukan hanya Baskara, tapi seluruh keluarga Wijoyo dan Cahyadi. Mata ayah memancarkan kepuasan. Sudah punya rencana? Pertama, kita adu domba mereka. Aku membuka ponsel, melihat laporan yang baru dikirim Dimas. Besi berkualitas rendah yang digunakan di proyek Kota Baru sisi timur milik Wijaya Jaya Konstruksi dipasok oleh perusahaan cangkang yang dikelola oleh Direktur Cahyadi. Mata ayah berbinar. Kau mau membuat kedua keluarga itu saling serang. Media sudah siap. 1 jam lagi, berita krisis bangunan runtuh di proyek Kota Baru akan menjadi berita utama di koran ekonomi. Aku melihat jam tanganku. Ayah menuangkan segelas whisky untukku. Di pihak Cahyadi, ayah sudah memerintahkan bea cukai untuk memeriksa kontainer selundupannya. Malam ini akan digerebek, gelas kami beradu. Dentingnya nyaring. Saat ini, aku telah mewarisi tekad ayah. Bukan lagi wanita bodoh yang hanya bisa menangis dalam sangkar pernikahan. Saat meninggalkan rumah, Bima menyerahkan sebuah amplop. Nona, ini dokumen internal Wijaya Jaya Konstruksi yang didapatkan Eko. Aku membaca dokumen rahasia itu dan tersenyum. Penggelapan uang yang dilakukan Baskara lebih parah dari yang kukira. Ia tidak hanya menghabiskannya untuk berjudi, tapi juga memalsukan notulen rapat direksi dan diam-diam menjaminkan aset utama perusahaan. Bima, tidak perlu kembali ke markas. Kita ke kantor pusat Wijaya Jaya Konstruksi. Aku berubah pikiran. Saatnya menemui suamiku tersayang. Di ruang rapat lantai teratas gedung kantor pusat Wijaya Jaya Konstruksi, sedang berlangsung rapat Dewan Direksi Darurat. Aku mendengarkan isi rapat secara real-time melalui tikus yang dikirim ayah untuk menyusup. Masalah gedung di proyek Kota Baru itu hanya kecelakaan. Media saja yang melebih-lebihkan. Suara Baskara terdengar dari earphone. Dia tampak panik. Yang paling mendesak sekarang adalah menstabilkan harga saham. Tuan Baskara, masalahnya bukan hanya media. Terdengar suara seorang pria tua. Bapak Ginting, salah satu direktur senior. Laporan hasil audit keamanan yang baru keluar menyatakan semua material itu tidak memenuhi standar. Dan pemasoknya adalah perusahaan afiliasi dari Nusantara Group. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Saya tidak tahu menahu soal itu. Itu urusan bagian pengadaan. Baskara terdengar terkejut. Manajer pengadaan itu, sepupu Anda, kan? Kata Bapak Ginting dingin. Dewan Direksi meminta audit penuh, termasuk soal dana 30 miliar yang Anda gunakan. Terdengar suara gelas pecah dari earphone, diikuti teriakan Baskara. Aku melepas earphone dan naik lift ke lantai atas dengan suasana hati yang baik. Saat aku membuka pintu ruang rapat, semua direktur menoleh. Baskara berdiri di depan meja utama, wajahnya menghitam, dasinya miring seperti ayam aduan yang kalah. Maaf mengganggu rapat, aku tersenyum dan berjalan ke kursi direksi yang kosong. Kursi itu adalah hakku dari kepemilikan saham melalui perusahaan cangkang ayah. Sebagai pemegang saham, saya ingin mendengar rencana penanganan proyek Kota Baru sisi timur. Mata Baskara melotot seolah mau keluar. Bagaimana bisa kau? Nyonya Kirana, Anda mungkin belum tahu. Bapak Ginting berdiri dan menyapaku. Hasil investigasi awal menunjukkan insiden ini disebabkan oleh masalah material, dan pemasok yang terlibat memiliki hubungan erat dengan Nusantara Group. Wah, kebetulan sekali, aku berpura-pura terkejut. Ayah saya baru saja dapat info kalau malam ini bea cukai akan menggerebek gudang selundupan Nusantara Group. Ruang rapat menjadi riuh.
Para direktur saling berbisik, beberapa mengeluarkan ponsel. Wajah Baskara pucat pasi. Dia pasti tahu lebih baik dari siapapun kesepakatan kotor apa yang ada antara perusahaannya dan Nusantara Group. Bapak-bapak sekalian, kataku dengan suara keras. Saya mengusulkan untuk membentuk tim investigasi independen untuk memeriksa semua transaksi antara perusahaan kita dengan Nusantara Group. Dan mengingat kondisi wakil direktur Baskara yang tidak stabil belakangan ini, saya usulkan untuk menonaktifkannya sementara. Wanita gila. Baskara berlari ke arahku hendak menyerang, tapi dihadang oleh pengawal. Tenang, sayang, kataku lembut. Ini demi kebaikanmu. Coba bayangkan, kalau semua utang judimu, dokumen palsu, dan surat penjaminan aset perusahaan itu terbongkar. Napas Baskara tercekat, seperti ayam yang dicekik. Dia sepertinya baru sadar bahwa kartu di tanganku bukan hanya bukti perselingkuhannya. Dewan direksi menyetujui usulanku dengan suara mayoritas. Saat aku meninggalkan gedung, langit berwarna merah seperti darah. Sama seperti nasib kota ini yang akan segera berubah. Ponselku bergetar. Pesan dari Dimas. Short sale berhasil. Saham Wijaya Jaya Konstruksi anjlok 60%. Sudah berhasil membeli 11% saham yang beredar di pasar. Tak lama, pesan dari ayah masuk. Operasi bea cukai berhasil. Cahyadi ditahan untuk diinterogasi. Aku menghela napas panjang dan masuk ke mobil yang menunggu. Bima menyodorkan teh hangat. Nona, mau langsung kembali ke villa? Tidak. Di sana. Aku belum selesai bicara saat melihat sebuah SUV hitam di kaca spion. Mobil itu mengikuti kami sejak keluar dari kantor. Bima, ada yang mengikuti. Tatapan Bima menajam. Ia menekan earphone-nya. Tim 2. Arah jam 2. Range Rover hitam plat B1234 XYZ. Periksa. Tidak sampai 1 menit, jawaban datang. Plat palsu. Pak. Tapi wajah yang tertangkap kamera di dalam mobil adalah kepala keamanan PT, Wijaya Jaya Konstruksi. Orang-orang Baskara, aku menyipitkan mata. Anjing yang terpojok biasanya nekat. Lepaskan mereka, lalu kita ke safe house. Bima memutar setir dengan cepat, mobil masuk ke gang sempit. SUV itu mengikuti dengan ketat. 2 mobil saling kejar dalam keheningan di tengah senja Jakarta. Nona, pegangan yang kencang. Bima menekan sebuah tombol merah di konsol tengah. Tiba-tiba, asap tebal menyembur dari belakang mobil kami. Saat pandangan pengejar terhalang, Bima bermanuver cepat beberapa kali dan masuk ke parkiran bawah tanah sebuah mall. Kami berganti ke mobil lain yang sudah disiapkan dan keluar dengan santai dari pintu keluar lain. Melalui kaca spion, aku melihat SUV itu masih berputar-putar di pintu masuk parkiran. Baskara mulai mencurigai Anda, Nona. Suara Bima terdengar lebih tegang. Perlu saya minta Bapak Besar mengirim orang untuk membereskannya? Tidak perlu. Aku tertawa sinis. Kita harus membuat Baskara sadar bahwa aku bukan lawan yang mudah. Safe house itu adalah sebuah apartemen rahasia yang disiapkan ayah di kawasan SCBD. Begitu masuk, aku langsung membuka laptop dan memeriksa situasi terbaru. Berita ekonomi penuh dengan skandal PT Wijaya Jaya Konstruksi. Di media sosial, tagar, Wijaya Jaya Konstruksi proyek gagal viral. Yang lebih menarik, gosip penangkapan Direktur Cahyadi oleh Bea Cukai menyebar dengan cepat. Ada rumor bahwa yang diselundupkan bukan hanya barang bermerek, tapi juga narkoba dan senjata. Situs web Nusantara Group ditutup, dan sahamnya disuspensi. Telepon berdering. Baskara. Aku membiarkannya berdering belasan kali sebelum mengangkat. Kirana. Ini semua perbuatanmu, kan? Suaranya serak seperti gesekan besi. Latar belakangnya terdengar seperti di bar. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan, sayang. Aku menyalakan speaker dan terus memeriksa dokumen. Jangan pura-pura bodoh. Dewan direksi, saham, keluarga Cahyadi, ini semua ulahmu. Apa maumu sebenarnya? Ia berteriak histeris. Hanya ingin merasakan bagaimana rasanya saat kau kehilangan segalanya. Suaraku sepelan bisikan, sama seperti yang kau lakukan padaku. Di seberang sana hening sejenak, lalu terdengar suara gelas pecah dan teriakan Baskara. Lihat saja. Kau iblis. Aku akan membuatmu lebih menderita dari kematian. Panggilan diputus dengan kasar.
Aku menggelengkan kepala dan menelepon Dimas, terus beli saham Wijaya Jaya Konstruksi, sambil sebarkan rumor bahwa Direktur Cahyadi akan menjual semua sahamnya untuk membayar denda kasus penyelundupan. Sedang dilakukan, Dimas tertawa. Dan saya baru tahu. Ternyata Direktur Wijoyo punya rekening rahasia di Swiss. Selama 5 tahun terakhir, ada uang masuk setiap bulan, dan penerimanya adalah Amelia. Informasi tak terduga ini membuatku mengangkat alis. Ayah mertua mengirim uang ke Amelia setiap bulan? Kenapa? Tolong periksa keterangan di setiap transfer. Dan siapkan rencana selanjutnya. Kita harus memberikan hadiah besar di pesta ulang tahun Direktur Wijoyo. Aku menutup telepon dan berjalan ke jendela. Malam ini gelap seperti tinta, tapi lampu dari gedung PT Wijaya Jaya Konstruksi masih menyala terang. Tapi saat matahari terbit besok, pemilik gedung itu mungkin sudah berganti. Baskara pikir dengan mematahkan satu kakiku masalah selesai. Tidak, yang akan kupatahkan adalah tulang punggung keluarga Wijoyomu. Malam sebelum pesta ulang tahun ke-60 Direktur Wijoyo, aku sedang mencoba gaun di depan cermin. Gaun berwarna sampanye itu menonjolkan pinggangku yang ramping. Di kaki kananku, kini hanya tersisa bekas luka samar. Bima mengetuk pintu dan masuk, membawa sebuah kotak perhiasan beludru dari bapak besar. Katanya akan cocok dengan gaun besok. Di dalamnya ada kalung berlian dengan berlian merah langka sebagai pusatnya, memancarkan kilau darah. Aku ingat perhiasan ini. Ini milik ibu saat masih hidup. Di mana ayah? Aku menyentuh berlian merah itu, sentuhannya sedingin es. Beliau menunggu di ruang kerja. Tuan Dimas juga sudah datang. Aku mengenakan jubah dan berjalan tanpa alas kaki ke ruang kerja. Saat aku membuka pintu, ayah dan Dimas sedang mendiskusikan sesuatu di atas sebuah cetak biru arsitektur. Dimas mengenakan setelan rapi, matanya di balik kacamata berbingkai emas setajam elang. Saat aku masuk, ia sedikit membungkuk. Nona Kirana, Kirana, kemari, lihat ini. Ayah memanggilku. Ini cetak biru asli proyek kota baru sisi timur milik Wijaya Jaya Konstruksi. Bukan perumahan mewah seperti yang mereka iklankan, tapi proyek apartemen kecil yang padat. Rasio luas bangunan terhadap lahan jauh melebihi aturan, dan area hijau dipangkas setengahnya. Wijoyo menipu pemerintah kota, kata Dimas, menunjuk stempel di sudut cetak biru. Ini adalah versi final yang sudah mulai dibangun. Jika ini terungkap, seluruh proyek harus dibongkar. PT Wijaya Jaya Konstruksi akan rugi setidaknya 2 triliun rupiah. Ayah menyerahkan sebuah flash drive. Hadiah ulang tahun untuk besok sudah siap. Selain itu, ada yang lebih menarik. Saat flash drive dicolokkan ke komputer, muncul daftar transaksi dari rekening Swiss ayah mertuaku. Ada transfer rutin lebih dari 100 juta setiap bulan ke Amelia selama 3 tahun terakhir. Di kolom keterangan, sering tertulis uang tutup mulut. Tapi keterangan terakhir bertuliskan biaya operasi, dan tanggalnya adalah hari saat Amelia keguguran. Ayah mertua tahu Amelia hamil. Aku mengerutkan kening. Dimas membuka file lain. Tidak hanya itu. Dari catatan medis Amelia, saat ia hamil, Baskara sedang dinas ke Afrika. Waktunya tidak cocok. Mataku membelalak. Kalau begitu, anak itu. Yang lebih menarik, Dimas membetulkan kacamatanya. Direktur Wijoyo tahu semua ini, tapi tetap membantu Amelia menutupi kebenarannya. Ayah tertawa sinis. Hubungan Wijoyo dan Amelia mungkin tidak sesederhana mertua dan menantu. Informasi ini membuatku mual. Keluarga Wijoyo lebih kotor dari yang kubayangkan. Besok di pesta ulang tahun, semua media akan datang. Aku menutup laptop, saatnya memberikan hadiah besar untuk keluarga Wijoyo. Keesokan siangnya, villa keluarga Wijoyo dihias dengan mewah. Mobil-mobil mewah berdatangan. Aku menggandeng lengan Baskara, memainkan peran pasangan serasi, dan masuk ke dalam ballroom. Baskara, setelah dinonaktifkan, tampak lesu seperti anjing yang ketakutan, bahkan tidak berani menatap mataku. Kirana, sudah datang, nak? Ayah mertuaku menyambut dengan wajah sumringah. Matanya berhenti sejenak pada kalung berlian merah di leherku, dan wajahnya sedikit menegang. Kalung ini peninggalan ibu, Papa. Aku tersenyum manis. Papa ingat,
Ayah mertuaku pura-pura tidak tahu dan membawa kami ke meja utama. Di sana, duduk pejabat tinggi dan pimpinan bank. Aku melihat Amelia juga ada di sana. Ia mengenakan gaun putih sederhana, duduk di sudut ruangan, perutnya rata, wajahnya pucat. Saat merasakan tatapanku, ia menunduk dan memainkan serbet. Pesta ulang tahun berjalan meriah. Ayah mertuaku naik ke panggung dan membual tentang kesuksesan PT Wijaya Jaya Konstruksi. Sama sekali tidak menyinggung skandal terbaru. Tepuk tangan riuh, seolah masalah saham anjlok dan gedung retak beberapa hari lalu tidak pernah terjadi. Terakhir, saya ingin berterima kasih atas pengertian dan kebaikan hati menantu saya, Kirana. Ayah mertuaku mengangkat gelasnya. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Aku berdiri dengan anggun dan berjalan ke atas panggung. Baskara mencoba menarik ujung gaunku dari bawah meja, tapi aku berhasil menghindar. Papa terlalu memuji. Aku mengambil mikrofon. Sebagai menantu di keluarga ini, saya juga sudah menyiapkan hadiah ulang tahun yang istimewa. Aku memberi isyarat pada Dimas. Ia mengoperasikan laptop, dan layar besar di ballroom perlahan turun. Wajah ayah mertuaku berubah. Sepertinya ia punya firasat buruk. Pertama, mari kita saksikan cetak biru asli dari proyek kota baru sisi timur PT Wijaya Jaya Konstruksi. Aku menekan remote. Ballroom mulai gaduh. Cetak biru yang asli sangat berbeda dari iklan. Beberapa pejabat wajahnya langsung berubah. Kepala Dinas Tata Kota berdiri dan berteriak, "Direktur Wijoyo, apa-apaan ini? Salah paham. Ini semua salah paham." Ayah mertuaku berlari ke panggung, mencoba merebut mikrofon, tapi aku menghindar dengan cepat dan beralih ke layar berikutnya. Selanjutnya, adalah daftar transaksi dari rekening Swiss milik Direktur Wijoyo. Selama 3 tahun terakhir, beliau mentransfer lebih dari 100 juta rupiah setiap bulan kepada Nona Amelia. Catatan bank yang jelas di layar membuat ballroom hening seperti kuburan. Amelia menjerit dan berlari ke pintu keluar, tapi dihadang oleh pengawal, dan yang terakhir, suaraku tiba-tiba menajam, adalah surat keterangan kehamilan Nona Amelia. Jika dihitung dari waktu kehamilannya, saat itu suami saya sedang dinas ke Afrika. Jangan bicara sembarangan. Baskara berdiri. Ini hasil tes DNA-nya. Aku membuka slide terakhir dengan tenang. Sayang, anak itu adalah anak ayahmu. Ballroom meledak seperti pasar yang dibom. Baskara berlari ke panggung seperti singa yang mengamuk, tapi dihadang oleh Bima. Ayah mertuaku pucat pasi, gelas di tangannya jatuh ke lantai. Masih ada yang lebih menarik, kataku keras, lalu memutar sebuah rekaman suara. Di rekaman itu, ayah mertuaku berkata pada Amelia, "Lahirkan anak itu. Kau harus membuat Baskara mengakuinya sebagai anaknya. Keluarga Cahyadi butuh anak ini untuk mewarisi PT Wijaya Jaya Konstruksi." Mendengar itu, Baskara berbalik dan meninju wajah ayahnya. Orang tua licik, situasi menjadi tidak terkendali. Para direktur meninggalkan kursi mereka. Pimpinan bank merobek kontrak pinjaman yang sudah disiapkan. Wartawan mengambil foto tanpa henti. Aku turun dari panggung dengan anggun, menerima tatapan kaget dan kagum, lalu berjalan keluar. Di belakang, terdengar teriakan Baskara dan tangisan ayah mertuaku. Amelia sudah pingsan di lantai entah sejak kapan, tapi tidak ada yang peduli. Misi selesai. Aku masuk ke mobil yang menunggu dan menghela napas panjang. "Nona, mau diantar kemana?" tanya Bima. "Ke rumah sakit." Aku melihat ponselku. Catatan medis pasca keguguran Amelia sudah datang. Aku ingin melihatnya sendiri. Di tengah perjalanan, Bima tiba-tiba memutar setir dengan kencang. Ada yang mengikuti. "Nona." Terdengar suara benturan keras. Mobil kami terdorong menghantam pagar pembatas. Aku terlempar dari kursi, dahiku membentur sandaran kursi depan. Bintang-bintang berputar di kepalaku. Melalui kaca spion, aku melihat sebuah SUV hitam tanpa plat nomor melaju ke arah kami. Merunduk. "Nona?" Bima menekan kepalaku ke bawah. SUV itu menabrak lagi, kali ini di pintu samping. Tiba-tiba, 2 sepeda motor muncul dengan suara deru keras. Pengendaranya menembaki ban SUV itu. SUV itu berputar beberapa kali lalu menabrak pagar pembatas jalan. "Itu orang dari bapak besar, Nona." Bima segera tancap gas meninggalkan lokasi.
Anda tidak apa-apa? Aku mengusap benjolan di dahiku dan tertawa dingin. Baskara? Benar-benar anjing yang nekat. Begitu kembali ke safe house, aku menelepon ayah. Ayah? Baskara mengirim orang. Tidak. Aku tidak apa-apa. Sudah beres. Aku menutup telepon dan melihat rekaman CCTV. Benar saja. Di villa keluarga Wijoyo, Baskara dan Amelia sedang bertengkar hebat. Ini semua gara-gara kau. Sekarang iblis itu menang, kita habis, teriak Baskara. Waktu kau tidur denganku, kau tidak bilang begitu. Keluarga Wijoyomu itu sama saja busuknya. Amelia tertawa sinis. Diam. Baskara mencekik lehernya. Aku bisa membunuhmu. Amelia meronta. Lalu mengambil pisau buah di meja dan menyayat wajah Baskara. Baskara menjerit dan melepaskannya. Amelia menggunakan kesempatan itu untuk lari keluar. Aku mematikan rekaman dan berpikir. Anjing saling gigit. Lebih menarik dari yang kuduga. Tiba-tiba, Dimas menelepon. Nona Kirana, hasil rapat darurat Dewan Direksi sudah keluar. Baskara resmi dipecat, dan Direktur Wijoyo dirawat di rumah sakit karena serangan jantung. Bagaimana sahamnya? Auto reject bawah lagi, Dimas tertawa pelan. Saham yang kita miliki sekarang total 18%. Ditambah dukungan dari beberapa pemegang saham kecil, sudah cukup untuk memulai hostile takeover. Belum cukup, aku berjalan ke jendela. Malam ini gelap seperti tinta. Aku ingin melihat PT Wijaya Jaya Konstruksi hancur total. Aku menutup telepon dan membuka brankas, mengeluarkan sebuah dokumen yang sudah lama tersegel. Salinan buku harian ibu. Di dalamnya tercatat semua penemuan ibu tentang kejahatan keluarga Wijoyo dan Cahyadi. Entry terakhir adalah sehari sebelum ibu jatuh dari gedung. Ibu? Sebentar lagi selesai. Mereka semua tidak akan ada yang lolos. Keesokan paginya, Bima mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Nona, ada masalah besar. Baskara dan Amelia menghilang. Villa diacak-acak, aku bangkit. Kapan? Sekitar jam 3 pagi. Penjaga dipukul pingsan, CCTV dirusak, Bima menyerahkan sebuah tablet. Tapi CCTV di ujung jalan merekam mereka dimasukkan ke dalam van perak. Dalam video yang buram, Baskara dan Amelia diseret oleh pria-pria berjas hitam ke dalam mobil. Tidak terlihat seperti pergi dengan sukarela, bukan orang kita. Aku mengerutkan kening. Plat nomornya palsu, Bima menggeleng. Tapi mobilnya menuju ke arah pelabuhan. Aku segera menelepon ayah, tapi yang menjawab suara pria asing. Nona Kirana, jika kau ingin bertemu ayah dan suamimu, datang ke gudang 3 di pelabuhan Tanjung Priok. Sendirian. Kalau tidak, jeritan kesakitan Baskara terdengar dari seberang sana. Gudang kosong di pelabuhan. Angin laut membawa bau anyir. Aku berdiri dalam kegelapan. Sebuah pistol kecil yang kusembunyikan di lengan bajuku terasa dingin, sedikit menenangkanku. Bima dan 6 pengawal lain sudah menyebar di sekitar, siap menyerbu. Nona, area sudah diamankan? Suara Bima terdengar dari earphone. 2 penjaga di depan, 2 di belakang. Total 4. Wajah baru, bukan geng lokal. Dari pemindai panas, Bima melanjutkan. Di dalam ada 4 orang, 2 berdiri, 2 duduk. Salah satu yang duduk posturnya mirip bapak besar. Aku menarik napas dalam-dalam dan menekan earphone. Jalankan rencana. 5 menit kemudian, dari belakang gudang terdengar suara gedebuk dan sesuatu jatuh. Aku menggunakan kesempatan itu untuk berjalan ke depan, dan sengaja menginjak pecahan kaca. Siapa di sana? Terdengar suara curiga dari dalam. Kirana? Bukankah sudah kubilang datang sendiri? Aku bersuara keras. Pintu besi berderi terbuka, dan moncong pistol hitam menempel di dahiku. Pria yang memegang pistol itu bertubuh besar dengan wajah sangar, ada bekas luka jelek di bawah mata kirinya. Periksa dia, perintahnya. Aku mengangkat kedua tangan dan membiarkan pria lain menggeledahku. Mereka mengambil ponsel dan dompetku, tapi tidak menemukan pisau di balik bra atau pistol di lengan bajuku. Masuk! Pria berbekas luka itu mendorongku. Di dalam gelap dan lembab, satu bola lampu menggantung di tengah, menjadi satu-satunya penerangan. Di bawahnya, seorang pria berjaket hitam duduk membelakangi kami,
diapit dua anak buah bersenjata. Di lantai, Baskara dan Amelia meringkuk, tangan terikat ke belakang, mulut disumpal kain, wajah penuh lebam. Aku tidak melihat ayah. Nona Kirana. Senang bertemu denganmu. Pria berjaket itu perlahan berbalik. Wajah yang tidak kukenal. Usia sekitar 40-an, hidung bengkok, dan bekas luka panjang melintasi pipi hingga lehernya. Di mana ayahku? Tanyaku langsung. Pria itu tertawa, memperlihatkan gigi kuningnya. Bapak besar Pranoto baik-baik saja, tenang. Hari ini kami mengundangmu untuk menawarkan sebuah kesepakatan. Kesepakatan apa? Wilayah yang ditinggalkan oleh keluarga Wijoyo dan Cahyadi, ia memainkan pisau lipat dengan lihai. Nona Kirana baru saja membereskan mereka dengan cantik. Bos kami sangat terkesan. Siapa bosmu? Itu tidak penting. Ia berdiri, berjalan ke arah Baskara, dan menggoreskan ujung pisaunya pelan di pipi suamiku. Yang penting, kita bisa bekerja sama. Kau balas dendam, kami mengambil alih bisnis mereka. Bagaimana? Mata Baskara melotot ketakutan, ia mengeluarkan suara teredam dan menggelengkan kepala. Amelia sudah pingsan. Aku tertawa sinis. Menculik suamiku hanya untuk menawarkan kerjasama? Kalau tidak begini, bagaimana kami bisa mengundang orang besar sepertimu? Pria itu mengangkat bahu. Lagi pula, saat si brengsek ini mau menabrakmu, kami juga yang membereskannya. Aku berjalan perlahan ke tengah. Suara sepatuku menggema. Coba ku tebak. Kalian orang geng naga hitam, kan? Kudengar belakangan ini bisnis kalian di Asia banyak direbut oleh ayahku. Wajah pria itu sedikit berubah, permainan pisaunya berhenti. Nona Kirana. Informasimu cepat juga. Bukan hanya itu, aku berhenti 3 meter darinya. Aku juga tahu malam ini kalian akan memasukkan barang apa ke pelabuhan ini. Mungkin sekarang Bea Cukai sudah mendapat informasi. Begitu pria itu marah dan menerjang dengan pisaunya, atap gudang tiba-tiba meledak. Puluhan granat asap jatuh, memenuhi gudang dalam sekejap. Suara tembakan, teriakan, dan langkah kaki bercampur aduk. Nona, merunduk. Suara Bima terdengar di earphone. Aku segera tiarap, dan mengeluarkan pistol dari lengan bajuku. Di tengah asap, pria berbekas luka itu berjalan terhuyung-huyung. Aku menembak kakinya, ia menjerit dan jatuh. 5 menit kemudian, saat asap menipis, belasan pengawal bersenjata lengkap sudah mengendalikan situasi. Pria berjaket dan anak buahnya tertelungkup di lantai. Baskara dan Amelia tergeletak di sudut seperti anjing mati. Bapak besar sedang dalam perjalanan? Nona, Bima membersihkan debu di bajuku. Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku berjalan ke arah Baskara dan menarik sumpalan di mulutnya dengan kasar. Sayang, teman-teman barumu sepertinya tidak bisa diandalkan. Baskara menangis tersedu-sedu. Kirana, tolong aku. Mereka mau membunuhku. Sayang sekali mereka tidak berhasil. Aku berdiri dan berkata pada Bima, bawa mereka ke kantor polisi, atas tuduhan penculikan dan percobaan pembunuhan. Percobaan pembunuhan? Bima bingung. Aku menunjuk kamera di sudut gudang. Tadi mereka sudah mengaku semuanya. Terekam. Termasuk mengakui merencanakan kecelakaan mobil kemarin. Mendengar itu, Baskara tiba-tiba berteriak, Kirana, kau iblis, ini semua rencanamu. Bima memukulnya hingga pingsan. Aku menggelengkan kepala dan menelepon ayah. Ayah, sudah beres. Geng naga hitam mencoba ikut campur. Iya. Bea Cukai sudah dihubungi. Aku tunggu. Aku menutup telepon dan berjalan keluar gudang. Matahari pagi yang baru terbit mewarnai pelabuhan dengan warna keemasan. Sirene polisi terdengar semakin dekat, dan dari arah lain, mobil ayah melaju kencang. 4 hari kemudian, gempa besar mengguncang dunia finansial Jakarta. Macan Perkasa Group mengumumkan akuisisi resmi atas PT Wijaya Jaya Konstruksi. Aku, sebagai pewaris grup, mengadakan konferensi pers, membongkar semua korupsi yang telah lama terjadi. Di hari yang sama, polisi menggeledah kantor pusat Nusantara Group, dan Direktur Cahyadi ditangkap atas berbagai tuduhan. Fotoku saat diwawancarai media di depan gedung PT,
Wijaya Jaya Konstruksi menjadi berita utama di semua surat kabar. Setelan Chanel, kalung berlian merah peninggalan ibu, dan sikap percaya diri, sangat berbeda dari citra korban yang kakinya dipatahkan dan dikurung di gudang setengah tahun yang lalu. Nona Kirana, sebagai direktur utama yang baru, apakah Anda akan mempertahankan jajaran manajemen lama? Tanya seorang wartawan wanita. Aku tersenyum. Tentu tidak. PT Wijaya Jaya Konstruksi butuh perombakan total, dari manajemen hingga budaya perusahaan. Ada rumor Tuan Baskara, suami Anda, dituduh menggelapkan dana dan menjadi dalang pembunuhan. Bagaimana tanggapan Anda? Hukum yang akan memberikan keputusan yang adil, kataku dengan wajah serius. Secara pribadi, saya sangat prihatin dan menyayangkan tindakan Tuan Baskara. Setelah konferensi pers, Dimas menungguku di ruang rapat. Nona Kirana, ini dokumen akuisisi terakhir. Tinggal ditandatangani. Aku membaca dokumen itu lalu bertanya, Tuan Dimas, kenapa Anda membantuku? Apa hanya karena ayahku? Dimas membetulkan kacamatanya. Awalnya, ya, ia ragu, pemandangan yang langka. Tapi saya kagum dengan keberanian dan kecerdasan Anda. Aku tertawa lalu menandatangani dokumen. PT Wijaya Jaya Konstruksi, sekarang saya serahkan padamu. Semoga tempat ini bisa menjadi perusahaan yang benar-benar bertanggung jawab. Anda mau kemana? Tanya Dimas. Menemui seorang teman lama. Aku melihat jam. Pagi ini Baskara ditangkap. Aku harus menghiburnya sedikit. Ruang besuk penjara terasa dingin dan sunyi. Baskara, mengenakan seragam tahanan oranye, tampak kuyu dengan janggut tak terurus dan mata merah. Begitu melihatku, ia berlari dan menggedor kaca anti peluru, tapi ditahan oleh sipir. Kirana, iblis. Ia memukul-mukul kaca dengan marah. Aku mengangkat gagang telepon dengan santai. Mas Baskara, tuduhanmu, penggelapan, penipuan, dalang pembunuhan. Totalnya mungkin kau akan di sini minimal 20 tahun. Oh ya, Amelia sudah berbalik menjadi saksi, lo, menyerahkan semua bukti bahwa kau dan Direktur Cahyadi bekerja sama merencanakan pembunuhan warga yang protes. Wajah Baskara pucat pasi. Bohong, itu ulah si tua Cahyadi? Oh ya? Aku mengeluarkan perekam suara dan memutarnya. Di rekaman itu, suara Baskara jelas berkata, bereskan para provokator itu, mati 1-2 tidak apa-apa. Itu editan. Rekaman itu editan. Baskara menjerit histeris. Pengadilan mungkin tidak akan berpikir begitu. Dan soal anak yang dikandung Amelia, hasil tes DNA sudah keluar. Bukan anakmu. Baskara terdiam, lalu terduduk lemas seolah jiwanya melayang. Terakhir, PT Wijaya Jaya Konstruksi sekarang milikku. Semua saham atas namamu dan ayahmu sudah disita sebagai ganti rugi penggelapan dan kompensasi untuk para korban. Saat aku keluar dari penjara, matahari bersinar terik. Bima menungguku di samping mobil. Nona, Bapak Besar meminta Anda ke rumah besar. Ada hal penting yang harus dibicarakan. Baik. Aku masuk ke mobil. Selama setengah tahun terakhir, aku berubah dari korban pernikahan menjadi pewaris organisasi dengan aset triliunan. Kepuasan balas dendam perlahan memudar, digantikan oleh kehampaan. Ibu, lihatlah, orang-orang yang menyakitimu sudah mendapatkan balasannya. Ponselku bergetar. Pesan dari Dimas. Berita terbaru. Direktur Cahyadi meninggal di penjara karena serangan jantung. Hasil otopsi menemukan racun kronis di tubuhnya. Aku menatap layar dan perlahan tersenyum. Ayah sudah merencanakan semuanya. Bima, beritahu ayah aku akan datang makan malam. Dan hubungi bank di Swiss. Buat janji untuk menyimpan kalung ibu di brankas. Baik, Nona. Melalui kaca spion, aku melihat cakrawala kota berkilauan di bawah matahari sore. Eraku baru saja dimulai. Di penthouse di lantai teratas gedung yang kini bernama Kirana Tower, aku memegang segelas whisky dan menatap pemandangan malam Jakarta. 3 bulan sejak Baskara di penjara dan perusahaan ini berganti nama, hampir setiap malam aku berdiri di sini, tapi rasanya masih tidak nyata. Ibu Direktur, ini laporan keuangan hari ini. Dimas masuk dan meletakkan dokumen di mejaku. Sejak proyek kota baru diluncurkan kembali, penjualannya melebihi ekspektasi. Terima kasih banyak, Tuan Dimas.
Aku menyesap minumanku. Dimas tidak pergi. Ia mendekat. Anda sudah seminggu tidak menghadiri rapat. Dewan direksi khawatir. Khawatir apa? Takut aku akan kabur membawa uang? Aku tertawa. Khawatir dengan kondisi Anda. Suara Dimas terdengar lebih lembut, pemandangan yang langka. Setelah balas dendam selesai, banyak orang merasa hampa. Aku berbalik menatapnya. Hari ini Dimas tidak memakai kacamata. Matanya terlihat lelah, dasinya sedikit longgar, berbeda dari citranya yang biasa. Justru Anda yang sepertinya lebih butuh istirahat. Mau minum? Ia ragu sejenak, lalu mengangguk. Kami minum dalam diam. Kenapa kau membantuku? Sungguh, apa karena ayahku? Tanyaku. Dimas memutar gelasnya. Awalnya, karena utang nyawa pada bapak besar, ia mengangkat wajah, tatapannya membara. Tapi sekarang, karena saya menghormati Anda, Kirana, jantungku berdebar. Aku mengalihkan pandangan. Jangan bercanda, saya tidak bercanda. Dimas meletakkan gelasnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Ini peninggalan ibumu yang dititipkan pada ayah saya. Sekarang, saya kembalikan pada pemiliknya. Saat kubuka, di dalamnya ada bros giok yang diukir dengan indah. Jelas satu set dengan kalung mutiara hitam milik ibu. Ayah saya bilang, 20 tahun lalu setelah insiden kebakaran itu, ibumu menyelamatkan nyawa ayah saya. Bros ini satu-satunya peninggalan yang ia tinggalkan. Kebakaran? Kebakaran apa? Bapak besar, tidak memberitahumu? 20 tahun lalu, pabrik kimia milik Cahyadi meledak, menghancurkan 3 desa di sekitarnya. Gelas di tanganku terasa berat. Ibuku meninggal tepat setelah insiden itu. Aku harus melihat buku harian ibu. Aku meletakkan gelas dan bersiap pergi. Tunggu, Dimas menahanku. Saya sudah tahu alasan sebenarnya Wijoyo mengirim uang ke Amelia. Uang itu tidak pernah sampai ke Amelia, tapi ke Cahyadi. Wijoyo membayar uang tutup mulut selama ini untuk menutupi fakta bahwa 20 tahun lalu, mereka bekerja sama membunuh ibumu. Flash drive di tanganku terasa dingin. Lagi-lagi, 20 tahun yang lalu, masa tergelap dalam hidupku. Besok aku akan menemui ayah dan menanyakan semuanya. Di loteng rumah ayah, di dalam sebuah kotak berdebu, aku menemukan buku harian kulit coklat milik ibu. 3 Mei 1998. Mendapatkan bukti penting. Adegan Cahyono memukuli warga sampai mati di lokasi konstruksi. Besok harus lapor. 4 Mei 1998. Wijoyo datang, menawarkan uang untuk membeli film negatif. Aku menolak. Saat pulang, tatapannya menakutkan. Ada yang mengikutiku. Aku menyalin film negatif dan menyembunyikannya di dalam buku harian. Tulisan terputus di sana. Halaman terakhir disobek. Aku mengobrak-abrik kotak dan menemukan sobekan foto lama. Foto ibu bersama Wijoyo dan Cahyono, di depan papan nama PT Wijoyo Kimia. Di belakang foto tertulis, rapat pemegang saham Wijoyo Kimia, 1997. Ibuku marganya Imasari. Ayahku Pranoto. Mungkinkah ibu juga pemegang saham? Tiba-tiba, Bima menelepon. Nona, bapak besar dilarikan ke rumah sakit. Serangan jantung. Di koridor rumah sakit, lampu merah di depan ruang operasi belum padam. Ayah sudah 3 jam di dalam. Apa yang terjadi? Tidak tahu, Nona. Setelah bertemu dengan perwakilan geng naga hitam, beliau tiba-tiba mengeluh sakit dada. Kata salah satu tetua geng. Nona, bapak besar menyembunyikan sesuatu darimu. 20 tahun lalu, kebakaran itu adalah sabotase. Bapak besar. Cahyono. Dia ingin menyingkirkan saingan dan mendapatkan uang asuransi. Tiba-tiba pintu ruang operasi terbuka. Dokter keluar. Sudah melewati masa kritis. Tapi usianya paling lama tinggal 6 bulan. Aku masuk ke kamar rawat. Ayah dikelilingi banyak alat. Kirana, kau sudah lihat buku hariannya? Sudah. Film negatif yang ibu sembunyikan? Di mana? Di ruang kerja. Di bawah papan lantai ketiga. Kirana, macan perkasa. Ayah titipkan padamu. Tidak? Ayah? Jangan berpikir begitu. Ayah memegang tanganku erat.
Cahyadi sudah mati, tapi naga hitam tidak akan diam. Kau mau perang habis-habisan? Atau bubarkan saja. Macan perkasa terlalu kotor. Bukan tempat untuk anak sepertimu. Kirana, jangan jadi seperti ayah. Aku pergi ke ruang kerja di rumah. Mencabut papan lantai ketiga. Di bawahnya ada kotak besi berkarat. Di dalamnya, beberapa rol film negatif dan sebuah surat. Surat dari ibu untukku. Untuk Kirana tersayang. Jika kau membaca surat ini, ibu mungkin sudah tidak ada lagi. Jangan bersedih, ini pilihan ibu. Balas dendam tidak membawa kedamaian, hanya keadilan yang bisa. Ibu selalu mencintaimu. Aku jatuh terduduk di lantai dan menangis. Tiba-tiba, pesan dari Dimas masuk. Saya sudah tahu. Ibumu tidak jatuh dari gedung. Beliau dicekik sampai mati, lalu dilempar dari atap. Keesokan paginya, aku mengumpulkan para tetua organisasi di markas. Kondisi bapak besar kalian semua sudah tahu. Aku ingin mendengar pendapat kalian tentang masa depan Macan Perkasa. Salah satu tetua, Paman Yono, angkat bicara. Menurut aturan, Nona harus menjadi penerus. Tapi ini masa krisis. Naga hitam mengincar kita. Kita butuh pemimpin yang kuat. Maksud Paman, aku tidak cukup kuat? Bukan begitu, Nona. Tapi organisasi tidak seperti bisnis. Aku mengerti. Aku menekan tombol di meja. Bima dan para pengawal bersenjata masuk. Kalian punya 3 pilihan. 1. Bantu aku mengubah Macan Perkasa menjadi perusahaan legal. 2. Ambil uang pensiun dan pergi. 3. Aku mengeluarkan setumpuk dokumen dari laci, menyerahkan diri ke polisi. Semua prestasi kalian tercatat di sini. Akhirnya, sebagian besar tetua memilih pensiun. Paman Yono pergi dengan marah, berkata akan bergabung dengan naga hitam. Bima, awasi gerak-gerik Paman Yono. Dan atur pertemuan dengan bos naga hitam. Siang itu, aku dan Dimas pergi ke lokasi proyek kota baru. Tempat itu telah berubah menjadi taman yang indah, penuh tawa anak-anak. Inilah yang diinginkan ibumu, kata Dimas. Saat itu aku mengerti. Ibu meninggalkan ayah bukan karena tidak cinta, tapi karena berharap generasi berikutnya tidak perlu hidup dalam kekerasan dan kebencian. Kirana, Dimas tiba-tiba berlutut dan mengeluarkan sebuah cincin. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku ingin serius denganmu. Beri aku waktu, aku menyentuh bibirnya. Mataku terasa panas. Setelah aku menyelesaikan urusan ayah dan Macan Perkasa, aku akan menunggu. Tidak peduli berapa lama. Ia berdiri dan memelukku dengan lembut. Beberapa hari kemudian, ayah menjalani operasi jantung. Di depan ruang operasi, aku mengelus kalung mutiara hitam ibu. Operasi berhasil. Siang itu, aku bertemu dengan Jin, bos geng naga hitam, di sebuah hotel. Macan Perkasa akan dibubarkan dan menjadi perusahaan legal. Sebagian wilayah peninggalan Cahyadi akan kuberikan pada kalian, syaratnya, tinggalkan semua bisnis ilegal. Setelah negosiasi alot, Jin setuju. Saat kembali ke rumah sakit, ayah sudah sadar. Aku menunjukkan surat ibu dan bukti-bukti lainnya. Ayah menangis. Ibumu. Seolah-olah aku yang membunuhnya. Sekarang semuanya sudah selesai. Ayah mengeluarkan sebuah dokumen dari bawah bantal. Tanda tangani ini. Macan Perkasa milikmu. Itu adalah dokumen transfer seluruh aset kepadaku. Di halaman terakhir, ada klausul. Jika Kirana menikah dengan Dimas, 10% saham akan ditransfer kepada Dimas. Ayah tertawa untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Anak itu bagus. Jauh lebih baik dari calon menantu pilihan ibumu. Sebulan kemudian, PT Kirana Sekuritas resmi diluncurkan. Aku mengumumkan akan menyumbangkan 10% keuntungan dari proyek kota baru untuk masyarakat. Ibu Direktur, ada rumor ayah Anda adalah pendiri geng Macan Perkasa. Benarkah? Ayah saya pernah berjalan di jalan yang salah, tapi beliau menggunakan sisa hidupnya untuk menebus kesalahan. Kirana Sekuritas akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang ingin memulai hidup baru, seperti beliau. Setelah konferensi pers, Dimas membawaku ke taman di tengah kota baru. Kirana, ada sesuatu yang sudah lama kupikirkan. Ia berlutut dan mengeluarkan sebuah cincin berlian antik.
Cincin ini peninggalan nenekku. Beliau bilang, berikan pada orang yang bisa mengakhiri sejarah kelam keluarga. Aku teringat surat ibu. Bukan balas dendam, tapi keadilan. Iya, tapi ada syaratnya. Lantai teratas Kirana Tower harus menjadi perpustakaan anak-anak atas nama ibuku. Dimas memasangkan cincin di jariku dan mencium punggung tanganku. Tentu saja, di hari pernikahan, ayah menggandeng tanganku menyusuri altar yang ditaburi bunga. Dimas menunggu di ujung sana dengan tatapan penuh cinta. Aku mengikatkan kalung mutiara hitam ibu di buket bungaku. Saat bulan madu, aku berbisik pada Dimas. Kurasa aku hamil. Kalau perempuan, aku ingin menamainya seperti ibu. Hangat. Dimas memelukku erat. Terima kasih, Kirana, telah memutus siklus kebencian yang mengerikan ini. Fajar baru menyingsing di kejauhan. Mutiara milik ibu berkilau di bawah cahaya bintang, seolah menjadi akhir dari segalanya dan awal dari segalanya yang baru.